Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nurul Wafa Official Channel. Pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama Nashwa. Sebenarnya namanya Zahratun Nashwa Hidayah, tapi kalian bisa memanggil saya Nashwa. Di sini saya berada dengan dua santriah Pondok Pesantren Nurul Wafa. Kemarin-kemarin Nashwa melihat mereka kesini sama orang tua mereka. Tapi sekarang mereka berada di Pondok Pesantren Nurul Wafa sudah selama 3 minggu lamanya. Nashwa penasaran sih, apakah pengalaman mereka selama 3 minggu itu sama dengan pengalaman Nashwa? Kalau dulu Nashwa pengalamannya itu nangis terus ingat terus ke mama, terus ada sih sebenarnya pengen pindah, tapi ada sesuatu hal yang memotivasi saya untuk sampai tetap diam di Pondok Pesantren Nurul Wafa. Nah, sekarang Nashwa juga ingin tahu nih bagaimana pengalaman mereka selama 3 minggu ini. Tapi ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sekarang Nashwa ingin minta nih untuk adik-adik yang berada di sebelah Nashwa untuk memperkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Halo Dek. Halo, Siapa namanya? nama saya Adel Nurul Azmi. Kamu dari mana? Asal saya Kawalu. Nah, yang pertama namanya Adel. Kalian bisa memanggil Adel. Dia berasal dari Kawalu. Terus satu lagi nih. Halo Dek, namanya? Hai, perkenalkan nama saya Agasa Zahratul Qalbi. Saya berasal dari Salopa. Nah, yang kedua ada Agasha. Agasha ini dari Salopa. Nah, gimana sih pengalaman kalian? Oh ya, kalian di sini udah berapa minggu? 3 minggu. Mereka di sini sudah 3 minggu. Gimana sih pengalaman kalian selama 3 minggu? Apakah berbeda dengan di rumah atau sama aja atau gimana? Pokoknya ceritain. Berbeda. Sama Adel dulu. Adel. Perbedaan dari mulai bangun tidur, biasanya suka dibangun sama mama, sekarang sama staf. Dan dulu makan sudah disiapin, tapi sekarang mah ngantri dulu. Ngantri guys. Mandi langsung ke kamar mandi. Sekarang mah harus ngantri dulu, nungguin. Terus apa lagi? Tapi mending di rumah atau di pesantren? Mending di pesantren, bisa mandiri. Bisa mandiri semuanya, segala sendiri. Dulu nyuci sama sendiri atau sama mama? Mama. Tapi kalau sekarang Sendiri. Terus dari Nashwa pengen tahu nih apa aja aktivitas kalian dari kalian bangun tidur sampai ke tidur lagi, Agasha? Dari awal bangun tidur biasanya kalau sudah kadang tinggal sholat subuh kalau di rumah, tapi sekarang dibangunin dan sholat subuh berjamaah, terus ngaji, sekolah, dan program apa lagi. Jadi di pesantren full, kalau di rumah cuman istirahat. Jadi lebih mending di pesantren atau di rumah? Pesantren. Terus pernah gak kalian ngerasa ngeluh atau ngerasa capek atau ingin apa gitu? Pernah gak? Pernah. Kenapa? Ya, jauh dari orang tua. Kangen juga. Kangen. Tapi karena kalian jauh dari orang tua, kalian bisa berpikir lebih mandiri. Kalian bisa berpikir lebih mandiri. Semuanya Sendiri. Terus kalau misalnya ngaji jam berapa aja kalau ngaji? Jam 5. Jam 5 Jam setengah 4. Jam 5 apa itu? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi sampai jam 6. Jam 6. Terus habis itu Sekolah dari jam setengah 8. Jam 7. Dari jam 7 sampai setengah 12. Terus kalau Agasha, kalau misalnya habis pulang sekolah langsung ngaji lagi atau ada istirahatnya dulu? Biasanya bersih-bersih dulu di kobos, terus berjamaah, ngaji lagi. Ngaji jam? Jam setengah 3. Jam setengah 3 sampai jam 4. Terus habis itu pasti sholat asar nih ya. Habis sholat asar itu kan istirahat. Nah, Adel, kamu ngisi waktu istirahat kamu pakai apa aja? Beres-beres lemari, kobong. Terus kalau ada waktu luang, ngerjain tugas, terus mandi,
di sore hari, terus ngantri makan gitu. Sekarang nih kalian kan udah 3 minggu. Kalian masih sering nangis gak? Atau masih sering ingat gak sama orang tua? Masih. Kalau nangis sih enggak, tapi kalau ingat suka ingat. Tapi kalian pasti mendoakan kan orang tua kalian. Terus kan di Pondok Pesantren Nurul Wafa ini ya teman-teman kan berbasis bahasa Inggris. Nah, gimana nih bahasa Inggris kalian selama 3 minggu? Little by little, sedikit demi sedikit, saya akan berusaha mengembangkan bahasa Inggris saya di Pondok Pesantren Nurul Wafa. Jadi teman-teman mereka terus berusaha untuk bisa belajar bahasa Inggris. Terus Teh Najwa dulu pengalamannya ada rasa pingin kabur nih dari pesantren. Kalau kalian ada nggak? Ada. Kenapa? Karena Kangen sama orang tua. kangen sama orang tua. Tapi apa yang memotivasi kalian supaya kalian masih tetap nih berada di pondok pesantren? Nah, ingin memperbaiki diri dari sebelumnya agar bisa menjadi lebih mandiri, membahagiakan kedua orang tua. Ya. Terus kan ngaji nih ya, ngaji. Kalian pasti baru kelas 1 kan ya, ngaji kelas 1 kalian. Terus kalau kelas 1 itu belajar apa aja sih? Ada PIB, praktek ibadah, terus tajwid, terus pegon, terus lagi study English, terus sekolah, itu udah. Nah teman-teman, mereka baru pertama nih masuk ke pondok pesantren. Mereka baru tahu apa yang namanya pegon. Mereka baru tahu gimana caranya ngelogat. Mereka baru tahu dasar-dasar bahasa Inggris. Tapi mereka terus berusaha untuk mengikuti program karena mereka mempunyai tujuan. Kalian ingin bisa membanggakan orang tua. Pengen. Terus Tanasya mau tahu nih, apa sih keluh kesah kalian di pondok pesantren? Apa yang kan kalian pernah merasa jenuh? Pernah. Agasya pernah merasa jenuh? Pernah. Apa sih hal yang bikin Agasya jenuh di sini? Karena beda dari yang rumah yang biasanya suka sama orang tua, sekarang jadi sendiri. Jadi merasa capek tapi ingat sama tujuan. Pasti balik lagi ingat sama Tujuan. Terus pasti di sini hidupnya bersama teman-teman ya. Ya. Nah, gimana teman-teman kalian? Adel, gimana teman-temannya? Alhamdulillah baik, gitu, perhatian, kayak saudara gitu. Saling membantu sama-sama. Terus kalau misalnya belajar nih ngaji, kalau misalnya kalian lagi jenuh, bete, kalian suka nggak cerita sama guru kalian? Kadang. Terus pasti guru kalian memberikan motivasi kan? Yes. Agar tetap Semangat. Nah, terus nih gimana kalau misalnya nih orang tua kalian melihat kalian di sini, kalau ada sesuatu yang ingin kalian sampaikan? Ada yang mau disampaikan ke mama atau ke ayah? Makasih udah selalu support buat bisa Agasya, buat mama sama ayah. Makasih banyak untuk mama sama ayah selalu mendukung saya untuk masuk pondok pesantren. Saya akan berusaha lebih semangat lagi agar bisa membanggakan mama dan ayah. Terus berikan motivasi nih buat teman-teman yang belum pesantren. Jadi kalian gimana sih buat mengajak mereka biar masuk ke pondok pesantren, terutama pondok pesantren Nurul Wafa? Teman-teman masuk pesantren Nurul Wafa agar bisa menjadi lebih mandiri lagi dan juga ada program bahasa Inggris agar kalian bisa
berinteraksi dengan orang luar agar beradaptasi bisa. Ada lagi? Udah. Terus Teh Nasya pengen nanya, seberapa sering sih kalian mendoakan kedua orang tua kalian? Sering ketika sholat doang aja? Enggak, ketika merasa jenuh juga selalu mendoain. Udah. udah. Nah teman-teman, jadi pengalaman mereka nih sangat berbeda katanya. Dulu kehidupan mereka yang masih di rumah sama sekarang yang sudah di pesantren. Mereka menjadi lebih mandiri. Kalau dulu katanya mereka di rumah apa-apa sama mama nih, apa-apa sama ayah nih, benar? Tapi sekarang mereka sendiri. Mungkin dibantu oleh teman-teman ya. Nah terus dari pengajaran nih, dari ngaji, mereka yang tadinya habis sholat subuh tidur lagi di rumah, tapi sekarang mereka ngaji. Mereka kuat nih teman-teman, mereka nahan ngantuk, mereka nahan rindu sama orang tua, mereka nahan ingin pulang, mereka nahan ini itu demi tujuan mereka. Jadi mereka ingin bisa membahagiakan orang tua. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup aja segitu. Cukup? Ya. Kalau misalnya Nasya nih dulu waktu pas pengalaman, Teh Nasya sering nangis. Pokoknya setiap jam Teh Nasya nangis. Terus Teh Nasya pingin pulang. Teh Nasya nggak betah. Teh Nasya pingin melakukan segala cara supaya Teh Nasya pingin keluar dari pesantren. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir lagi, Teh Nasya lucky stay here. Teh Nasya beruntung ada di pondok pesantren ini. Sekarang Teh Nasya bisa apa-apa sendiri. Walaupun memang belum bisa membanggakan kedua orang tua, tapi Teh Nasya tetap berusaha, tetap semangat. Dia berada di pondok pesantren Nurul Wafa. Nah untuk adik-adik, untuk Adel, untuk Agasha, nah kalian baru masuk nih ke pondok pesantren, jadi semangat kalian harus lebih daripada teteh-teteh dulu. Teh Nasya exactly, terutama Teh Nasya, ya? Siap semangat? Siap. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan nih bagaimana pengalaman mereka, terus ada motivasi-motivasinya. Nah buat teman-teman yang belum bisa masuk pesantren, Teh Nasya harap nanti kalian SMP atau SMA-nya kalian masuk pesantren, dan Teh Nasya rekomendasikan masuk pesantrennya pondok pesantren Nurul Wafa. That is best choice for you all and for us. Nah teman-teman, kita sudah tahu nih pengalaman-pengalaman dari mereka. And last, maybe that's all for me. Thank you so much for your attention. Don't forget like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nih untuk nyalakan notifikasi kalian supaya kalian tidak tertinggal notifikasi-notifikasi terbaru dari Nurul Wafa Official Channel. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.